Hai, episode ini kita membahas tentang sel saraf dan bagaimana cara mereka bekerja. Sistem saraf di tubuh terdiri dari sistem saraf pusat yang berguna untuk mengatur dan sistem saraf tepi yang berguna untuk menghubungkan. Buat lebih lanjutnya, kalian bisa menonton episode sebelumnya tentang anatomi sistem saraf ya. Nah, keduanya saling bekerja sama sehingga kita dapat melihat, berjalan, merasakan sesuatu, dan lainnya. Episode ini kita akan belajar bagaimana sih caranya. Ketika melihat lebih jelas, jaringan saraf terdiri dari dua macam sel, yaitu sel neuron yang bekerja menghantarkan sinyal saraf dan sel glia yang bekerja mendukung sel neuron dan tidak menghantarkan sinyal. Contohnya seperti astrosit, mikroglia, sel Schwann, oligodendroglia, sel ependim, dan lain sebagainya. Nah, untuk sel neuron sendiri merupakan sel yang menghantar kelistrikan atau sinyal saraf. Dalam perkembangannya berasal dari sel yang disebut neuroblast, jumlahnya 15 hingga 30 miliar unit, dan yang paling penting berada dalam keadaan post-mitotik. Kalau kita lihat siklus sel, dia dalam kondisi post-mitotik sehingga dia tidak bisa mengalami pembelahan lagi. Sehingga contohnya ketika ada orang yang mengalami cedera saraf, kemampuan buat regenerasi atau untuk pulih 100% itu cukup mustahil. Sekarang kita lihat struktur dari neuron. Secara struktur, neuron terdiri dari tubuh atau yang kita sebut dengan soma, dan memiliki dua tonjolan yang disebut dendrit dan akson. Soma atau tubuh terdiri dari nukleus dan nukleolus, tidak memiliki sentriol sehingga tidak bisa membelah lagi, dan punya retikulum endoplasma yang disebut Nissl body. Soma memiliki dua tonjolan, yaitu dendrit yang fungsinya menerima sinyal, gambarnya yang pendek, dan akson yaitu lengan panjang yang fungsinya mengirim sinyal. Bagian panjang ini adalah akson, dimulai dari bagian hilok pada soma hingga bagian ujung yaitu terminal akson. Tidak jarang dapat dijumpai selubung mielin di sepanjang akson, yaitu lapisan lipid yang fungsinya sebagai insulator agar kelistrikan berlangsung lebih cepat. Nah, kelistrikan di saraf itu dipengaruhi oleh satu, diameter. Ibaratkan jalan tol ya, semakin besar diameternya semakin banyak mobil yang bisa berjalan. Dan kedua yaitu ada tidaknya selubung mielin. Jika ada, maka sinyal itu akan melompat-lompat yang disebut dengan gerakan salto. Jika tidak ada, maka sinyal itu harus melewati sepanjang jalan akson sehingga akan berlangsung lebih lama. Sel neuron memiliki fungsi untuk menghantarkan sinyal saraf. Fungsinya itu sebagai sensorik atau yang kita sebut aferen, yaitu dari organ ke pusat, sebagai penghantar atau kita sebut dengan interneuron, atau sebagai motorik yang kita sebut eferen, yaitu dari pusat kemudian menuju ke organ. Karena banyak sekali yang bekerja, neuron itu tidak bekerja sendirian, namun mereka saling berkomunikasi dengan proses yang kita sebut dengan sinaps. Bayangkan ada dua sel yang ingin berkomunikasi, ada sel presinaps, pre artinya sebelum, dan postsinaps artinya sesudah, yang hendak berkomunikasi melalui celah sinaps. Proses ini terjadi dengan bantuan media komunikasi, yaitu neurotransmitter atau pengantar pesan. Ketika sinyal kelistrikan sampai di ujung terminal akson sebuah saraf yang ingin mengirim pesan, itu akan memicu pelepasan neurotransmitter dengan proses yang namanya eksositosis. Neurotransmitter ini akan keluar dari sel presinaptik menuju ke celah sinaptik dan menuju ke sel postsinaptik, di mana di situ ia akan mengaktifkan reseptor ion sehingga membuat sel postsinaptik menjadi aktif atau yang kita sebut terdepolarisasi, sehingga sinyal saraf berhasil diteruskan dari satu sel ke sel berikutnya. Nah, fun fact, adanya celah sinaptik ini agar tidak terjadi salah arah dalam komunikasi. Kemudian, agar sinyal yang disampaikan itu tidak berlebih dan sesuai dengan yang dimaksudkan, neurotransmitter itu akan dihancurkan oleh enzim penghancur atau disedot kembali oleh sel presinap atau sel glia. Proses sinap itu berbagai macam, bisa terjadi antara sel saraf dengan sel saraf, baik di akson dengan dendrit, akson dengan akson, atau akson dengan soma. Kemudian bisa terjadi antara sel saraf dengan otot, dan bisa saja terjadi antara sel saraf dengan kelenjar. Nah, dengan ini sekarang kalian sudah memahami cara kerja sel saraf. Like dan share video ini ya, kalian bisa komen di bawah untuk request materi, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.